Fotografi itu sebenarnya bermain dengan dua dimensi. Jadi dan fotografi itu adalah still picture. Dasar dari videografi itu sebenarnya fotografi. Jadi dulu waktu saya masih sekolah saya juga ngambil videografi, film. Nah, karena memang punya keilmuan di fotografi, tentang lightingnya, komposisi, kemudian angle-angle-nya dan lain-lain, akhirnya itu lebih mudah. Gitu. Jadi perbedaannya yang satu still picture, yang satu lagi dia moving picture, itu bedanya. Nama saya Haji Lubis. Saya komersial dan corporate photographer yang biasa mengerjakan untuk eksekutif, corporate, dan juga industrial. Fotografi buat saya sebenarnya kalau kita lihat dari konteks ilmunya sendiri itu adalah it's about light, ya, semua berhubungan dengan cahaya. Sedangkan banyak orang berpikir bahwa fotografi itu adalah benda yang difoto, padahal tanpa cahaya benda itu tidak akan terlihat jelek gitu. Jadi bagus atau tidaknya tergantung dari cahayanya. Dan fotografi saat ini saya sudah tekuni lama, yang akhirnya saya jadikan sebagai pekerjaan. Saya mengenal fotografi itu tahun 95. Ya, waktu itu saya masih di Melbourne, kemudian saya kursus di tahun 96. Dan karena saya merasa bahwa kayaknya saya lebih suka dengan ilmu fotografi ini, akhirnya saya masuk ke sekolah di tahun 97. Saya masuk di Royal Melbourne Institute of Technology, saya ngambil fotografi, saya selesaikan sampai di tahun 2000, dan akhirnya saya kembali ke Indonesia untuk bekerja sebagai fotografer. Fotografi itu sebenarnya bermain dengan dua dimensi. Jadi dan fotografi itu adalah still picture. Dasar dari videografi itu sebenarnya fotografi. Jadi dulu waktu saya masih sekolah saya juga ngambil videografi, film. Nah, karena memang punya keilmuan di fotografi, tentang lightingnya, komposisi, kemudian angle-angle-nya dan lain-lain, akhirnya itu lebih mudah. Gitu. Jadi perbedaannya yang satu still picture, yang satu lagi dia moving picture, itu bedanya. Keseharian fotografer itu sebenarnya ya motret sebenarnya. Cuma gini, kalau saya di bidang corporate itu ada jangka waktunya. Jadi pekerjaan kami ini lebih rame di saat mungkin antara November, Desember, Januari sampai ke Mei, itu karena ada pembuatan annual report, company profile seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga kerja di lain waktu, biasanya buat kalender atau mungkin kayak iklan dan lain-lain seperti itu. Juga mungkin kayak misalnya untuk company profile. Jadi kalau ditanya apakah saya sering dapat kerjaan, alhamdulillah sampai sekarang masih beda. Tapi di awal pandemi itu memang kita tidak banyak pekerjaan yang kita dapatin karena memang kita nggak boleh motret direksi karena memang faktor COVID-nya sih. Nah, pekerjaannya kalau kita biasanya kerja harian itu kalau kita shootnya itu sebenarnya 8 to 5, 8 sampai jam 5. Tapi kita berangkat itu nggak jam 8, kita berangkat justru kadang-kadang jam 6 kita udah berangkat, karena prinsipnya kita harus lebih dahulu datang sebelum talent yang kita mau foto itu datang. Jadi biasanya karena saya banyak mengerjakan direksi itu mereka datangnya on time gitu. Jadi
eh, biasanya jam 8 ya, benar-benar jam 8 on time. Nah kemudian jam 5 kita udah off gitu. Tapi kadang juga kita early morning, kadang-kadang jam 6, jam 7 atau jam 6 kita on shoot. Waktu itu kejadian di pabrik. Ya, kita jam 6 jam 5 kita udah on shoot. Kemudian jam 6 sampai kurang lebih jam 8 akhirnya kita balik ke hotel untuk istirahat, kita lanjut lagi di jam 12, jam 1 siang habis makan siang. Jadi kurang lebih ngacak deh ya. Kalau pekerjaan saya ini nggak tergantung dari kliennya. Nah, satu project yang kita kerjakan kadang ada yang memakan waktu hanya 1 hari, tapi ada yang kita kerjakan itu berhari-hari gitu ya. Kayak misalnya di pabrik itu waktu saya motret di Bontang, Kalimantan Timur itu kita foto kurang lebih 5 hari kita shoot. Dari pagi jam 7 kita shut off-nya itu kurang lebih jam 5 sore. Seperti di rumah sakit yang sekarang kita kerjakan, itu juga kemarin ada 2 hari sebelumnya kita sudah kerjakan, sama itu 8 to 5. Nah, yang hari ini kita kerjakan itu hanya setengah hari, dan ini bagian dari tambahan untuk shot yang sebelumnya. Jadi kurang lebih ya 8 jam kita tempuh untuk menghasilkan kurang lebih 20 foto atau 25 shot ya. Tapi kalau kita biasanya kalau klien itu bagi menjadi misalnya ada 50 foto atau kebutuhan 100 foto, ya kita berarti breakdown menjadi 20 atau 25 shot per hari, berarti kurang lebih ada 4 sampai 5 hari. Nah, untuk menjadi seorang fotografer itu dibutuhkan memang pertama itu adalah skill, karena kita tidak bisa bergantung kepada kamera itu sendiri, karena jangan berpikir bahwa ketika kamera itu canggih, mahal, dan dia bisa melakukan segala sesuatu. Enggak. Padahal sebenarnya ketika dia semakin mahal, ilmu si orang yang megang kamera itu justru sebenarnya bertambah gitu, harus bertambah. Jadi ada istilah bahwa man behind the camera, kalau saya bisa tambahkan, yaitu ada knowledge behind the man. Jadi ada ilmu di belakang orang ini yang akhirnya menjadikan skill kepada si orang ini gitu. Jadi hal ini saya lakukan waktu saya masih sekolah dulu ya. Waktu itu memang kita belajar dari hobi dan sebagainya, dulu literaturnya nggak banyak. Tapi akhirnya setelah saya masuk ke sekolah, ternyata ilmunya itu begitu luas gitu ya, begitu banyak. Dulu media YouTube dan lain-lain ini nggak ada, jadi kita harus belajar semua via offline. Dan ternyata ketika saya menempuh itu, selesai dari situ, apapun yang kita kerjakan, beda-beda tipe pekerjaannya, kita bisa handle itu semua. Jadi intinya adalah skill yang kita butuhkan. Kalau memang nanti ditambahkan ya kamera pasti kalau kita udah bekerja, itu harus yang bagus, nggak mungkin kita pakai kamera yang bahasanya ece-ece lah kayak gitu ya, karena harus balance antara yang kita dapatkan dengan apa yang kita bisa berikan kepada klien. Inspirasi saya banyak, kalau dulu saya dari mentor-mentor saya, gitu. Tapi kalau sekarang biasanya saya ngambil dari fotografer-fotografer yang biasa ngerjain corporate, industrial, di Pinterest itu juga banyak. Sebenarnya karena saya sudah paham dengan pekerjaan ini, jadi yang saya lakukan itu untuk yang disebut dengan mood board itu hanya memberikan gambaran kepada si klien aja. Nanti akan seperti apa yang akan saya foto, lalu posing yang akan dia lakukan itu semua saya berikan dalam bentuk mood board itu. Jadi guidance aja sih sebenarnya ya, kayak kita lihat ada misalnya si orang ini harus melakukan ini gitu ya di satu rumah sakit misalnya seperti itu, misalnya kan dokter dan sebagainya dengan alat-alat yang ada. Nah itu kita ngambil dari kayak stock image dan lain-lain, tapi hanya memberikan idea saja. Selebihnya itu kita bekerja berdasarkan kreatif dari kita.
Kesulitan selama jadi fotografer, saya bekerja dengan banyak orang. Saya bekerja dengan orang yang tidak hanya dia punya limited of time. Dia orang yang nggak pernah diatur, ya, karena memang director, komisaris dan lain seperti itu kan nggak pernah diatur. Jadi kesulitannya kadang-kadang mereka nggak pernah difoto. Nah, kemudian kita harus bikin dia relax, kita bikin dia nyaman, ketawa dengan lepas, senyum juga dengan lepas. Nah, itu yang awal-awal kita sulit. Tapi lama-kelamaan karena bagi saya repetisi itu akan memberikan satu kelebihan untuk kita jadi expert. Ya, karena memang akhirnya kita lebih banyak ngerjain ke corporate, industrial dan juga eksekutif, ya sudah kita lama-lama juga udah terbiasa. Jadi sekarang ini sih nggak ada yang kita anggap sulit, tapi biasanya kadang-kadang kayak pabrik dia punya larangan-larangan seperti ini, kita nggak boleh lakukan itu aja sih. Jadi lain-lain sih sampai sekarang aman-aman aja. Jadi banyak proyek yang sudah saya lakukan sejak tahun 2001 saya bergerak di industri fotografi ini. Salah satu klien-klien, saya banyak kerjain banking, salah satu dari klien saya yang kami kerjakan di 2019 itu Bank BRI. Itu kami kerjakan untuk foto eksekutif dari mulai komisaris, kemudian direksi, dan juga SAPV-nya. Itu 2019, tapi setelah itu saya nggak pernah dipanggil lagi gitu. Jadi salah satu yang lainnya adalah di BUMN saya pernah ngerjain untuk Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim. Itu kemarin terakhir kita mengerjakan di akhir kurang lebih di pertengahan tahun yang lalu, kami kerjakan untuk perusahaan yang bentukan presiden dan ini yang disebut dengan Indonesia Investment Authority. Ini ada 2 menteri di dalamnya, ada Pak Erick Thohir dan juga Sri Mulyani. Jadi kalau kemarin-kemarin saya mengerjakan BUMN, bos-bosnya BUMN, dan alhamdulillahnya tahun 2020 kami kerjakan kepalanya dari direktur-direktur itu. Itu blessing buat kita. Alhamdulillah ternyata kita meningkat dan sekarang saya ada mengerjakan beberapa proyek dan salah satunya adalah rumah sakit. Oke, ruang kerja fotografer kebetulan saya ini banyak bekerja di luar. Jadi pekerjaan saya itu on location shoot. Ya, saya bekerja karena mereka nggak mungkin datang ke sini, direktur-direktur datang ke sini. Jadi saya lakukan itu di kantor mereka. Ada yang di kayak function hall gitu ya, mereka sewa, kemudian kita foto di sana. Setup kita lakukan semua di sana. Ya, jadi kita bawa semua alat-alat yang kita punya, kita bawa semua. Jadi ada background, kita juga bisa bawa background. Kadang mereka juga butuh properti kayak kursi dan lain-lain, itu kita bawa juga. Mayoritas dari semua pekerjaan saya kami lakukan di luar. Kalau di studio itu mungkin hanya 1-2 shot gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Bisa dikatakan alat kami ini lebih mobile ya. Dan sejak kurang lebih pertengahan 2015, 2016 itu kita sudah mulai pakai alat-alat yang wireless, kita pakai alat-alat yang baterai yang kecil, jadi sehingga kita masukkan ke dalam satu tas itu cukup. Di situ terdiri dari kurang lebih 8 flash di situ. Jadi itu handy dandy, semua sebab saya kecilin. Kemudian juga softbox juga kita kecilin, ada yang kita pakai 80 cm. Tapi kadang kalau memang grup foto atau yang lebih besar kita pakai 120 cm. Jadi itu yang kita lakukan. Sampai saat ini, alhamdulillahnya, puji syukur saya nggak mendapatkan titik jenuh. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang bahwa kita lakukan ini, kita mobile, kita keluar. Satu proyek kita temukan dengan kasus yang berbeda.
kita satu project kita motret orang yang berbeda, ya. Kemarin misalnya kita foto dengan direksi, ya. Lalu kemudian besoknya kita foto dengan pabrik. Jadi waktu itu tahun 2019 waktu itu juga kita pernah mengerjakan itu rentetan yang luar biasa. Waktu dari bandara kita foto, di kargo, kemudian di Terminal 3, lalu besoknya lagi kita foto di di hotel, lalu kemudian besoknya lagi kita harus berangkat ke Kalimantan untuk motret pabrik. Jadi variasi sih sebenarnya, variatif. Jadi saya dengan tim nggak menemukan kejenuhan sih. Semua kita ambil menjadi have fun. Pengalaman unik di tahun 2003 saya pernah melakukan fotografi untuk eksekutif. Jadi kaget saya ketika saya lihat eksekutif itu taruh senjata di depan saya. Saya pikir dia mau nembak saya, tapi ternyata memang dia cuma mau naruh karena di kantongnya itu berjendol. Itu yang pertama. Jadi lalu kemudian saya pernah juga foto dibilangnya cuma punya waktu 5 menit sudah termasuk setting. Waktu itu untuk perusahaan juga untuk komisaris, tapi kenyataannya ternyata kita motret lebih dari 5 menit. Kita bahkan extend sampai kurang lebih setengah jam. Ternyata yang kita foto itu juga suka untuk difoto. Jadi kadang-kadang itu keunikan. Beberapa seminggu yang lalu kita baru lakukan itu. Kita foto, kebetulan kita motret di rumah salah satu direktur. Kita cuma moto 2 orang, tapi kita ngabisin waktu sampai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Selebihnya kita ngobrol gitu. Jadi syukurnya kita very fun aja dengan apa yang kita lakukan.